Assalamualaikum Bu Junaida. Waalaikumsalam Pak B. Oke, alhamdulillah hari ini kita dapat kumpul ya sekaligus. Kita akan mencoba untuk mendiskusikan beberapa hal sebelum Ibu melakukan proses coaching hari ini. Nah, sebelumnya saya akan coba menjelaskan beberapa hal terkait rubrik penilaian yang akan saya lakukan sebagai seorang observer. Nah, diantaranya apa yang nanti Ibu lakukan sebagai coach itu setidak-tidaknya harus sesuai dengan alur cerita. Nah, kemudian bagaimana Ibu sebagai seorang coach mampu menggali seorang coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan tentunya di sini juga saya akan melihat bagaimana respon seorang coach di dalam menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian selanjutnya prinsip coaching jangan lupa Bu. Nah, di sini kita harus melandaskan kemitraan. Nah, selanjutnya adalah proses kreativitas sekaligus bagaimana kita memaksimalkan potensi seorang coach. Berikutnya saya akan mencoba bertanya 3 hal nih Bu sama Ibu. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching yang insya Allah nanti akan Ibu laksanakan. Jadi gini Pak Bian, kita tahu kan kompetensi coaching itu ada 3 ya. Nah, jadi di sini saya juga akan ingin mengembangkan 3-tiganya. Jadi yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengar aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu mencoba untuk mengembangkan suatu kompetensi berdasarkan hasil yang nanti akan saya lakukan observasi. Kira-kira di bagian mana yang nanti Ibu ingin lebih dominan untuk dilakukan proses observasi tersebut? Saya menginginkan yang lebih spesifik itu ada pada kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Jadi supaya nanti di situ saya bisa menggali apa permasalahan yang dialami oleh seorang coach. Oke. Lalu apa Bu kira-kira indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dari proses coaching nanti, di mana Ibu selaku coach, kira-kira apa nih yang ingin Ibu ingin lihat dari proses ketercapaian dari seorang coach tadi? Jadi dari proses pelaksanaan coaching nanti saya menginginkan bahwa minimal si coach tadi nanti akan bisa menyampaikan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, Ibu Junaida, saya kira untuk proses observasi kita sudah cukup. Nanti pada saat Ibu sedang melaksanakan coaching, saya akan mengamati prosesnya sesuai dengan rubrik penilaian sebagaimana yang sudah kita sepakati. Baik, Abi. Kepada Ibu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nora. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu Nora? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Gimana nih Bu Nora? Saya dengar ada yang ingin diceritakan dengan saya. Iya Bu, jadi rencananya gini, saya ingin cerita ke Ibu untuk mengatasi inilah permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya itu susah untuk berkonsentrasi untuk pembelajaran di kelas. Jadi hal itu karena saya ada tugas tambahan yang harus saya kerjakan, sehingga saya sering meninggalkan siswa lah di kelas ya. Jadi saya ingin diskusi sama Bu Jun nih untuk gimana nanti ke depannya, jadi pengen cerita gitu sama Bu Jun. Jadi Ibu punya permasalahan karena Ibu mempunyai tugas tambahan ya, tugas tambahan di sekolah sehingga mengganggu pembelajaran di kelas ya. Kira-kira nih Bu Nora, dalam percakapan kita nantinya apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya harapkan nanti saya bisa melakukan kedua-duanya nih Bu, tanpa mengganggu proses belajar siswa. Jadi saya ingin bisa melakukan tugas saya tersebut, kemudian pembelajaran di kelas juga terlaksana dengan baik gitu Bu. Jadi bisa melakukan 2 hal ya secara berdampingan begitu tanpa mengganggu yang lain ya.
Jadi Bu Nora sejauh ini ukuran pembelajaran Bu Nora di kelas itu seperti apa? Ukuran pembelajaran saya di kelas, saya itu pinginnya saya bisa fokus ngejar murid, kemudian muridnya bisa paham dengan pengarahan yang saya berikan, terus tujuan pembelajaran di kelas itu bisa tercapai. Jadi orang menginginkan bahwa pembelajaran yang efektif seperti biasanya ya, Bu, ya, tanpa mengganggu karena mempunyai tugas yang lain tadi ya. Posisi Bu Nora sekarang, Bu Nora, kalau kita asumsikan bahwa permasalahan Bu Nora ini dari angka 1 sampai angka 10 misalnya, permasalahan Bu Nora ini yang membuat mengganggu pembelajaran itu ada di posisi berapa tuh? Kalau mengganggu pelajaran sepertinya di posisi 7 ya Bu. Ya. Jadi posisi 7 itu cukup inilah Bu, cukup mengganggu juga dengan tujuan pembelajaran siswanya nanti. Jadi mereka banyak yang karena saya nggak fokus, mereka terakhir juga jadi nggak fokus. Itu juga ya. Bu Nora ingin meningkatkannya ke poin berapa Bu Nora kira-kira? Peningkatannya kalau bisa sempurna ya Bu. Saya pengennya 10 ya. Iya, saya pengennya 10. Jadi Inginnya sempurna ya. jadi saya bisa fokus, siswanya juga bisa fokus, sehingga tujuan pembelajaran di kelas pun lebih nyaman dan menyenangkan lah nanti Bu hasilnya. Jadi Bu Nora sejauh pengamatan Bu Nora ini yang selama ini sudah menjalankan 2 tugas secara beriringan, kira-kira faktor apa yang paling mengganggu Bu Nora sehingga Bu Nora tidak fokus pada saat Bu Nora melakukan pembelajaran tadi? Mungkin faktor yang mengganggu itu kalau tiba-tiba ada pekerjaan yang mendadak itu pemberitahuan itu, jadi itu yang membuat saya nggak fokus. Berarti ada pekerjaan yang tiba-tiba ya, Tiba-tiba. Selain itu Bu Nora? Kalau selain itu mungkin karena saya nggak mengerjakan tugas ini ya Bu ya, nggak secara bertahap gitu, jadi terakhirnya menumpuk tugasnya. Jadi saya rasa seperti itu Bu. Jadi ada tugas yang seharusnya dikerjakan pada waktu A misalnya, tapi tidak dikerjakan sehingga menumpuk kemudian mengganggu dalam proses pembelajaran. Gitu ya. Sejauh ini Bu Nora, apa yang sudah pernah Bu Nora lakukan? Saya pernah melakukan mencatat mungkin Bu ya, jadi mencatat apa yang harus saya kerjakan, tapi nanti terkendala juga. Jadi saya sudah mencatat, masih juga terkendala nanti lupa, atau nanti tiba-tiba karena permintaannya tiba-tiba jadi blank gitu, nggak fokus juga Bu, jadi tertumpuk lagi kerjaannya. Berarti sudah berusaha untuk melakukannya, tapi tetap ada tugas yang tertumpuk juga di belakangnya ya. Jadi yang bisa Bu Nora lakukan saat ini itu apa yang bisa Bu Nora lakukan supaya permasalahan itu bisa teratasi? Mungkin saya perlu ini ya Bu ya, ada teman gitu yang mengingatkan, dan ada teman juga yang bisa membantu saya lah dalam mengerjakan tugas tambahan saya. Jadi sepertinya teman ya, membutuhkan teman supaya ada yang mengingatkan pekerjaan-pekerjaan Bu Nora ya. Jadi sejauh ini bagaimana rencananya Bu Nora? Mungkin rencananya nanti saya akan berdiskusi dengan rekan yang satu ruangan dengan saya. Misalnya saya ingin meminta beliau membantu saya untuk mencatat agenda-agenda tertentu gitu, kapan misalkan saya harus kumpulnya kapan gitu, ada tugas yang harus diselesaikan, itu beliau mengingatkan saya gitu. Kemudian beliau juga membantu saya nanti mencatat beberapa hal yang penting dalam pekerjaan saya. Jadi Bu Nora nanti akan berdiskusi dengan salah satu teman Bu Nora ya, supaya bisa membantu mencatat beberapa hal yang bisa mengingatkan Bu Nora untuk supaya tugasnya selesai tepat waktu begitu Bu Nora ya. Selain berbicara dengan kawan Bu Nora, kira-kira ada rencana yang lain Bu Nora? Kalau rencana yang lain, mungkin saya ingin
membuat ini ya Bu ya, menyiapkan pembelajaran, dan kalaupun saya tidak masuk ke kelas itu guru piket bisa menggantikan saya gitu. Menyiapkan Bahan pembelajaran ya supaya memudahkan orang yang menggantikan kita nanti Iya. ya. Dari dua hal yang Ibu rencanakan itu, kira-kira mana yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini Bu? Kalau dalam waktu dekat yang paling mungkin yang meminta bantuan teman satu ruangan saya dulu ya Bu ini kayaknya. Jadi yang paling memungkinkan adalah berdiskusi dengan kawan yang satu ruangan ya. Kapan itu kira-kira Bu Nora bisa dilaksanakan? Mungkin besok ya Bu ya, kebetulan besok jam pelajaran saya pun ini nggak penuh gitu, jadi saya sepertinya beliau juga demikian, jadi nanti saya ingin meminta bantuan Ibu ini untuk mencari solusi sana itu. Berarti secepatnya lah ya Bu Nora ya, Iya. supaya permasalahan ini juga cepat teratasi Iya. gitu ya. Jadi Bu Nora ini sudah ada solusinya tadi kapan Iya. rencananya ya. Kira-kira dukungan dalam bentuk seperti apa yang Bu Nora butuhkan sekarang ini? Kalau dukungannya lebih ke apa ya Bu? Lebih ke semangat kayaknya ya sekarang ya. Semangat, kemudian membantu saya untuk bisa konsentrasi penuh lah, fokus lah gitu. Siapa tuh Bu Nora kira-kira yang bisa memberikan semangat Bu Nora itu? Mungkin lingkungan sekitar saya Bu ya. Lingkungan sekitar saya. Jadi Bu Nora sudah rencananya sudah tadi, kemudian Nora mengharapkan ada dukungan dari lingkungan ya. Jadi mungkin nanti setelah Bu Nora berdiskusi dengan kawan Bu Nora akan mendapatkan semangat itu nanti ya. Jadi Bu Nora ini kita sudah di penghujung pembicaraan ini ya. Bagaimana perasaan Bu Nora sekarang setelah berbincang-bincang dengan saya? Perasaannya ya plong Bu. Sebelumnya saya lebih mikir ini gimana caranya gitu. Tapi setelah bercerita itu muncul ide tadi, ternyata saya nggak bisa sendiri, saya harus berbagi juga dengan teman. Kemudian saya juga harus menyiapkan materi. Siapa tahu nanti memang keadaan mendadak yang terdesak itu, kawan saya pun, rekan saya ini bisa menggantikan saya untuk mengajar di kelas, sehingga tujuan pembelajarannya tadi bisa tercapai dengan baik. Berarti memang harus berkolaborasi. Iya, harus ya. Oke Bu Nora, kita sudah di penghujung pembicaraan. Mungkin nanti kapan-kapan ya kita bisa ngobrol lagi santai seperti ini, supaya saya juga mengetahui apakah permasalahan Bu Nora itu sudah teratasi atau belum ya. Oke Bu Nora, terima kasih untuk waktunya hari ini. Ya, terima kasih kembali Bu Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Junaida, gimana kondisinya setelah coaching hari ini? Alhamdulillah Pak, coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Ya, saya lihat tadi dari berbagai sesi yang sudah Ibu Junaida lakukan, saya sangat enjoy sekali tadi. Nah, kira-kira nih ya, dari proses yang sudah berlangsung tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Saya ingin menjelaskan ya yang saya lakukan tadi pada saat coaching. Saya merasa bahwa alur Tirta itu sudah terlaksana dengan baik ya. Sudah ada tujuannya tadi, saya juga sudah menggali permasalahannya, jadi ada di segi identifikasi masalahnya, kemudian sudah bisa juga menggali si coach sampai mendapatkan rencana aksinya, kemudian bentuk tanggung jawabnya. Saya juga tadi sudah berusaha untuk mendengar aktif ya Pak ya, kemudian sudah berusaha untuk kehadiran penuh supaya saya dapat melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Mungkin demikian Pak. Oke, baik. Jadi dari hasil observasi yang saya lakukan tadi di tengah-tengah proses coaching yang Ibu lakukan tadi, saya menilai ya beberapa hal terkait alur Tirtanya sudah berjalan dengan bagus. Kemudian setiap komponen-komponen dari Tirta itu sendiri sudah terpenuhi, di mana tadi Ibu
sudah mencoba untuk menyampaikan tujuan dari seorang coach ini apa tadi, dan kemudian identifikasi seorang coach tadi mampu Ibu kelola dengan baik, kemudian rencana aksi dan seterusnya tanggung jawab. Nah, lalu di hal berikutnya saya lihat presensi atau keberhadiran Ibu tadi saya lihat juga cukup bagus karena Ibu sudah sangat fokus sekali. Dilanjutkan dengan proses mendengarkan, tadi saya lihat Ibu dengan seksama, secara hati-hati mungkin menyimak ya apa yang disampaikan oleh coach. Nah, sebagaimana yang tadi disampaikan, menanyakan pertanyaan berbobot tadi yang ingin Ibu kemana tadi sudah tercapai. Nah, sampailah pada suatu kesimpulan bahwasanya saya melihat suasana ngobrolnya itu asik, sehingga prinsipnya tadi tercapai. Saya lihat nuansa kemitraan sudah terjalin dengan baik, di mana tadi Ibu Nora selaku coachnya juga secara alami berbicara begitu mengalir. Nah, kemudian saya lihat proses penggalian potensi seorang coach ini saya nilai Ibu sudah berhasil, di mana ini terlihat nih tadi dari kondisi seorang coach tadi yang mampu menemukan solusi ataupun langkah-langkah rencana aksi sesuai dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Nah, sehingga menurut saya proses coaching kali ini di mana Ibu tidak sebagai coach itu saya katakan sudah cukup usaha baik. Nah, sehingga ini kedepannya mungkin bisa Ibu terapkan dalam berbagai permasalahan-permasalahan dari berbagai macam coach yang nanti Ibu akan hadapi. Nah, terakhir Ibu yang ingin saya tanyakan nih, dari segala capaian-capaian yang sudah Ibu lalui terkait kompetensi yang mengenai proses coaching itu sendiri, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin coba Ibu kembangkan di kemudian hari? Mungkin Ibu ada yang ingin coba Ibu perkuat di sini. Sebelumnya terima kasih Pak untuk apresiasinya ya untuk apa yang saya lakukan pada hari ini. Jadi terkait pertanyaan yang Bapak tanyakan barusan, kompetensi apa lagi yang ingin saya kembangkan di kemudian hari? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif Pak. Jadi dengan saya memperkuat di mendengar aktif itu, sehingga nanti dari apa yang disampaikan oleh coach, saya bisa melahirkan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali semua permasalahan yang dihadapi oleh coach berikut dengan faktor-faktornya dan sebagainya, sehingga nanti saya dapat bertanya dengan lebih baik agar coach tersebut bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi bisa menggali lagi potensi-potensi yang ada pada dirinya. Mungkin seperti itu. Oke, baik sekali ya Bu Juneta. Jadi saya kira mungkin sudah cukup ya sebelum kita tutup proses observasi ini. Saya berkesimpulan di sini Ibu sudah sangat menguasai ini, sudah memahami konsep-konsep, sehingga insya Allah ini akan membantu atau mempermudah tugas-tugas Ibu sebagai guru khususnya di sekolah Ibu nantinya. Begitu saja Bu ya, kita waktunya juga sudah tidak banyak lagi, kita sudah sampai di penghujung. Mudah-mudahan insya Allah ada kesempatan lain untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.